Jangan berikan perkara pada yang bukan ahlinya, sebab jika itu terjadi, kehancurannya bukan sekedar kemungkinan, tapi hampir mendekati kepastian. Petua itu tak lagi sekedar nasihat. Di Sidoarjo misalnya, kalimat itu menjelma menjadi peringatan. Pada sebuah asar 29 September 2025, para santri berdiri rapat dalam barisan salat. Dan tak ada yang pernah mengira detik itu menjadi rakaat terakhir bagi sebagian besar di antara mereka. Suara takbir terpotong jeritan, debu menutup langit. Dinding musola yang selama ini menjadi tempat santri mencari ketenangan seketika berubah menjadi timbunan puing yang mengubur harapan. Saya Anand Surya, dan inilah Point of View Sindo News. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 67 orang meninggal dunia dan 7 bagian tubuh ditemukan terpisah. Sepekan proses evakuasi berlangsung dalam tekanan, struktur runtuh yang tak stabil dan pola pancake collapse memaksa tim SAR bekerja manual. Mereka menggali reruntuhan sedikit demi sedikit, merayap di ruang sempit mencari tanda kehidupan. Kehati-hatian adalah syarat mutlak dalam golden time penyelamatan. Alat berat baru digunakan saat tak ada lagi tanda hidup. Evakuasi selama 7 hari dipenuhi resiko dan juga protes. Sebagian keluarga korban meminta proses dipercepat. Namun, setelah penjelasan teknis diberikan, mereka mulai memahami keselamatan menjadi prioritas utama. Ahli konstruksi dari Institut Teknologi 10 November menilai ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Hozini terjadi akibat kegagalan struktur. Elemen utama seperti kolom dan juga balok tak mampu menahan beban tambahan. Bangunan dibangun bertahap tanpa evaluasi ulang, tanpa sistem konstruksi monolitik yang kuat. Titik sambungan antara bagian lama dan baru menjadi lemah hingga menyebabkan reruntuhan total. Profesor Muji Himawan menyebut ada indikasi awal sebelum ambruk, kemiringan bangunan dan struktur yang menyangkut gedung sekitar. Itulah mengapa pembongkaran harus dilakukan piece by piece. ITS turut memberikan arahan teknis, menganalisis titik aman dan memberi masukan dalam penggunaan alat berat terbatas. ITS juga membuka layanan konsultasi teknis gratis bagi pesantren dan juga sekolah untuk mencegah terjadi tragedi serupa. Langkah ini menegaskan pentingnya peran ilmu dan pengawasan profesional dalam setiap pembangunan. Tragedi ini bukan karena gempa, bukan bencana alam dan bukan pula nasib buruk. Ini terjadi karena pekerjaan konstruksi yang diduga dilakukan tanpa melibatkan ahlinya. Beberapa laporan menyebut proses pembangunan dilakukan oleh santri sendiri. Ya, tanpa insinyur, tanpa teknisi, tanpa pengawasan ahli. Niatnya baik, beramal dan berhemat. Namun, niat baik tanpa ilmu bisa menjadi bencana nyata. Data menunjukkan dari 42.391 pesantren di Indonesia, hanya 51 yang memiliki izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Ya, hanya 0,12% saja. Mayoritas beroperasi tanpa izin bangunan resmi, rentan terhadap risiko struktur dan keselamatan. Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan rendahnya angka PBG jadi perhatian serius pasca tragedi Al-Hozini. Pemerintah menyiapkan evaluasi menyeluruh dan pendampingan teknis untuk meningkatkan keamanan bangunan pesantren. Selain itu, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan izin operasional untuk 51 pesantren dan izin pendirian untuk 43 lembaga lain.
Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pendataan ulang pesantren yang belum memiliki izin atau mengalami kerusakan berat. Langkah pemerintah tak hanya membangun kembali musola yang runtuh, tetapi juga memastikan ribuan pesantren lain aman dan layak. Proses perizinan akan dipermudah dan Kementerian Pekerjaan Umum siap memberikan pendampingan penuh. Untuk itu pemerintah membentuk Satuan Tugas Pembangunan Pesantren. Satgas ini melakukan audit struktur, memetakan bangunan berisiko dan memprioritaskan renovasi pada pesantren tua, khususnya yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Di saat bersamaan, pemerintah membangun komunikasi dengan pengasuh pesantren agar pendampingan teknis dapat diterima tanpa mengganggu kemandirian pesantren. Tujuannya jelas, agar setiap santri belajar dengan tenang dan setiap pesantren berdiri kokoh secara spiritual maupun fisik. Pesantren adalah lembaga pendidikan khas Indonesia, lahir dari akar budaya, menjadi pusat peradaban Islam dan melahirkan tokoh bangsa. Di sini, para santri ditempa dalam ilmu, akhlak, dan cinta tanah air. Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo adalah bagian dari sejarah itu. Berdiri sejak 1915, lebih dari 1 abad menjadi tempat menuntut ilmu dan mengabdi. Namun usia panjang tak selalu berbanding lurus dengan kekuatan bangunan. Tanpa perawatan dan pengetahuan teknis, kehidupan yang dibangun selama puluhan tahun bisa runtuh dalam sekejap. Lagi-lagi, nyawa bukan sekedar angka. Ya, puluhan santri yang telah berpulang ke haribaan tak akan hilang dari ingatan. Serta proses pencarian keadilan masih terus ditegakkan. Pihak kepolisian menjalankan proses hukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 sebagai landasan. Redaksi Sindo News melihat sebuah ironi. Di saat pesantren menjadi sumber nilai dan moral bangsa, masih terdapat ribuan bangunan pesantren yang belum aman secara struktural. Dari 42.000 pesantren, hanya 51 yang berizin PBG. Tantangannya bukan hanya memperkuat pendidikan, tapi menjamin tempat belajar yang aman bagi santri. Pemerintah sudah memulai langkah perbaikan melalui Satgas, audit bangunan, dan fasilitas izin. Meskipun lagi-lagi aturan dan langkah yang dibuat dianggap terlambat. Nyawa hilang, aturan datang. Namun lebih jauh dari itu, keberhasilan tergantung pada kerjasama bersama semua pihak, pemerintah, pesantren, dan masyarakat. Pesantren adalah identitas bangsa. Menjaganya berarti menjaga masa depan generasi. Sudah saatnya keselamatan dan standar teknis menjadi bagian tak terpisah dari peran pesantren dalam membangun peradaban Islam Indonesia. Mencuplik sebaik puisi A.A. Nafis dalam Runtuhnya Surau Kami. Surau kami telah rubuh, bukan karena badai, bukan pula karena gempa, tapi karena kami lupa bahwa surau tak hanya tempat sujud, tapi tempat menegakkan hidup. Saya Anand Surya, sampai jumpa.